Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Anjaswati dari Prodi Administrasi Publik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian iman menurut istilah. Dalam buku Ensiklopedia Iman 2016, karya Syekh Abdul Majid Al-Zandani, definisikan iman syira adalah iman terkadang diartikan sebagai tasdik, mempercaya seperti makna linguistik. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Yusuf ayat 7, artinya engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Al-Quran menyebutkan tentang iman dengan menggunakan lafal yakin, meyakini, yang didukung oleh bukti-bukti sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 4. Artinya, dan mereka yakin dengan adanya hari akhir. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah lain, yakni surah Al-An'am ayat 75. Artinya, dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Tasdik dan yakin, keduanya adalah amalan hati. Ada ulama yang menyatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Iman ini dinamakan juga ucapan hati. Makna iman yang ada di dalam hati juga berarti lawan dari kekafiran. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa iman adalah keyakinan yang terbentuk di dalam hati, dan itu adalah makna iman yang utama. Kata iman dalam Al-Quran dan As-Sunnah diartikan sebagai amal, aktivitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, artinya, dan Allah akan menyia-nyiakan imanmu. Maksud dari imanmu adalah salatmu, wahai Muhammad, yang kau kerjakan ketika masih berkiblat ke arah Baitul Maqdis. Dikutip situs Muslim. Secara istilah, iman didefinisikan beragam pendapat. Menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq, dan iman adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan iman dengan anggota badan. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Mazhab Hanafi yang mengikuti definisi sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tahawi, iman adalah pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Ada pula yang mengatakan bahwa pengakuan dengan lisan adalah rukun tambah saja dan bukan rukun asli. Sekta Al-Karamiyah mengatakan bahwa iman itu hanya pengakuan dengan lisan saja. Jam bin Syafwan dan Abu Hasan Asy-Syalihi berpendapat bahwa iman itu cukup dengan pengetahuan. Dalil yang menjelaskan tentang iman kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran, yaitu diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangatlah jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 100. Pengertian wujudullah. Wujudullah secara etimologi, wujudullah terdiri dari dua kata, wujud yang berarti keberadaan dan disambung dengan kata Allah. Secara terminologi, wujud adanya Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang bersifat aksiomatis. Arti wujud ada sekalipun telah terang bagi akal, tetapi masih dapat digambarkan dengan kenyataan tetap dan kekal, dan kesempurnaan wujud serta kekuatan bergantung pula pada kesempurnaan. Allah adalah awal dan akhir. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, karena segala sesuatu adalah ciptaannya. Quran Surah Asy-Syura
ayat 11. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Allah Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan. Ayat di atas menjelaskan bahwa kita harus beriman kepada Allah, malaikat, kitab Allah, nabi dan rasulnya, hari akhir dan takdir, karena orang yang ingkar dengan semua itu maka dia telah tersesat sangatlah jauh. Hal-hal yang harus diimani tersebut disebut dengan rukun iman. Rukun iman adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati terdapat apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Ada 6 rukun iman yang harus diyakini oleh umat Islam, yaitu 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kita. 4. Iman kepada nabi dan rasul. 5. Iman kepada hari akhir. Dan 6. Iman kepada qada dan qadar. Keenam rukun iman tersebut harus dipercayai atau diyakini oleh umat Islam. Rukun iman yang pertama menuliskan bahwa kita harus beriman kepada Allah. Artinya kita harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah adalah Tuhan bagi kita. Rukun iman yang kedua menuliskan bahwa kita harus beriman kepada malaikat. Artinya kita harus percaya dan meyakini bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk mengawasi manusia. Karena itulah kita harus senantiasa berbuat baik, karena semua perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah. Ketiga yaitu beriman kepada kitab. Artinya kita harus percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah untuk dijadikan pedoman hidup supaya kita bisa membedakan antara yang benar dan yang buruk. Keempat, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Artinya kita harus percaya bahwa Nabi dan Rasul itu utusan Allah untuk menyebarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Artinya kita harus percaya dan meyakini bahwa hari akhir senantiasa diperbaiki diri untuk menghadapinya. Yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Artinya kita harus percaya bahwa qada dan qadar atau bisa disebut dengan takdir itu sudah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Laut Mahfuz. Surah Al-A'raf ayat 180. Untuk membuktikan adanya Allah dapat dipakai beberapa kanun, aturan atau hukum, salah satunya kanun ilah. Segala sesuatu ada sebabnya. Setiap ada perbuatan tentu ada yang menjadi sebabnya perubahan tersebut. Wujud artinya wajib. Segala sesuatu tidak bisa terlepas dari salah satu kemungkinan wajib, mustahil atau mungkin. Husdud artinya baru. Alam semesta seluruhnya adalah suatu yang hadits, baru, ada asalnya, bukan semua yang qadim, tidak berawal. Nidham artinya aturan atau teratur. Seluruh alam semesta seperti bulan, matahari, dan planet berporos secara teratur. Pengertian tauhidullah. Kata tauhid di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja wahada yuwahidu tauhida, ya artinya hafifiyah, menyatukan, mengesahkan dan mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian secara tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah atau mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilah tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhusyuan bagi Allah serta tidak menyekutukannya dengan apapun, baik dalam hal rububiyahnya, uhiyahnya maupun asma, nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surah Al-Ikhlas
ayat 1-5. Kedudukan dan keutamaan tauhidullah. Dalam ajaran Islam, tauhidullah adalah merupakan esensi dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah memiliki kedudukan yang keutamaan yang sangat kuat. Di antaranya adalah tauhidullah merupakan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Dan artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ayat 56. Makna menyembah Allah dalam didefinisikan oleh para ulama salaf adalah mentauhidkan Allah. 2. Tauhidullah adalah hak Allah yang harus ditunaikan setiap hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya hak Allah yang harus ditunaikan hambanya yaitu mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menyebutkan Allah dan tidak menyekutukannya artinya mentauhidkan Allah dan beribadah sehingga seorang tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Dia wajib membersihkan diri dari syirik dalam ibadah. Orang yang tidak membersihkan diri dari syirik, maka belumlah dia dikatakan sebagai orang yang beribadah kepada Allah saja. Tauhidullah adalah fondasi dan landasan utama ajaran Islam dan merupakan inti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rasul-rasulnya sebelumnya. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul pada tiap-tiap umat menyerukan sembahlah taknut itu. Quran surah An-Nahl ayat 36. Menurut Muhammad bin Abdul Wahhab, Tauhid adalah sebuah mencakup seluruh apa yang diibadahi selain Allah dan ia rela mengibadahi baik berupa al-mud sesuai yang diibadahi atau al-madhu yang diikuti atau al-mudho yang ditaati, padahal yang tidak termasuk dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. 4. Tauhidullah adalah ajaran yang paling utama di antara cabang-cabang keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu adalah 77 atau 67 cabang, yaitu paling utama adalah perkataan La ilaha illallah dan paling rendah menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan diri. Jalan dan malu adalah salah satu cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Tauhidullah dapat menghapuskan dosa-dosa dan pandangan apapun dari Allah. Datangkan apapun dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, wahai anak Adam, jikalau kamu datang kepadaku seisi bumi, kemudian kau menjumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan membawa seisi bumi. At-Tirmizi. Tauhidullah dapat mendatangkan jaminan Allah berupa memasuki seorang ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Nabi bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa Isa adalah hambanya, rasulnya, dan kalimatnya yang Allah anugerahkan kepada Maryam dan ruh darinya di antara ruh-ruh yang telah diciptakan, dan surga yang benar adanya dan neraka itu benar adanya, niscaya Allah dan memasuki ke dalam surga atas apa yang dia amalkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Hadis pengertian tauhidul uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Pembagian yang populer di kalangan ulama dan pembagian tauhid menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Secara sederhana, pembagian itu bertujuan untuk memahami lebih rinci dan mengenal dan mengetahui Sang Pencipta, bukan pembagian yang disediakan untuk dipilih mana saja yang diimani. Pembagian itu terkumpul dalam firman Allah dan dalam Al-Quran, yang artinya Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dan beriman kepadanya. Apakah kamu mengetahui adanya seorang yang sama dengan Dia, yang patut disebut Quran surah Maryam ayat 65. Perhatikan ayat di atas. Di dalam firman-Nya, Rabbus samawati wal ard, Rabb yang menguasai langit dan bumi, merupakan penetapan tauhid rububiyah. Yang kedua, dalam firman-Nya, fa'buduhu wasabbir li ibadiyah, maka sembahlah Dia dan berteguhlah hatinya dalam beribadah kepadanya, merupakan penetap tauhid uluhiyah. Dan dalam firman-Nya, hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia, merupakan penetapan tauhid asma wa sifat. Berikut penjelasan ringkas tentang 3 jenis tauhid tersebut. Yang A. Tauhid rububiyah. Makna adalah mengesahkan Allah dan hal menciptakan, kepemilikan, dan pengurusan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah, ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Quran surah Al-A'raf ayat 54. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah disebut tauhid uluhiyah karena penisbatnya kepada Allah. Pengertian iman dalam kehidupan sehari-hari. Iman memegang peran penting dalam kehidupan. Tanpa iman, kehidupan manusia seperti kapas yang terbang oleh angin ke sana dan kemari. Orang yang tidak beriman hidupnya akan kacau dan tidak terarah, dihanyutkan oleh hawa nafsu tanpa ada tujuan yang hakiki. Untuk memperbaiki kehidupan manusia yang centang perenang dan hanya menggunakan hukum riba, diturunkan oleh Allah aturan yang menjaga keutuhan manusia dan keberadaan di muka bumi. Dengan aturan yang diberikan oleh Allah itu, manusia mengetahui bahwa kehidupan itu mempunyai tujuan. Jelaskan kehidupan manusia itu di muka bumi. Semua amal perbuatan di dunia akan dihadapkan dengan pengadilan ilahi. Siapa yang baik amal perbuatan di dunia, maka dia akan mendapatkan imbalan yang baik di akhirat. Siapa yang buruk amalnya di dunia, agar manusia tidak terjerumus kepada kemaksiatan, perbuatan buruk, maka iman akan mengontrol kehidupan manusia. Iman itu adalah cahaya yang menerangi hati, jiwa, dan jantungan manusia. Meteran hidup orang yang beriman selalu berada di daerah hijau. Jika dia berada dalam zona merah, iman akan mengembalikannya ke daerah hijau. Itulah posisi iman dalam kehidupan. Dr. Muhammad Mahmud Abdul Qadir dalam bukunya yang telah diterjemahkan oleh Rushdie Malik dengan judul Biologi Iman mengatakan bahwa orang yang beriman itu tidak akan pernah terserang penyakit stroke, hipertensi, diabetes, dan penyakit dalam lainnya. Karena penyebab penyakit itu adalah stres, kecemasan, dan yang berlebihan, rasa takut dan perasaan. Orang beriman tidak akan pernah merasa stres, takut, pesimis, dan merasa cemas. Setiap kali perasaan cemas, stres, takut, dan pesimis itu datang, iman akan membalikannya ke daerah netral. Manusia beriman selalu dilindungi oleh Allah dalam segala gerak-gerik, sikap, dan tindak tanduknya.
Karena dia selalu berada dalam lindungan dan pertolongan Allah, maka tidak perlu cemas, takut, pesimis, atau stres. Kalau ada kejadian menimpa hidup orang beriman yang tidak sesuai dengan kehendak dan keinginannya dikembalikan kepada Allah, itu sudah merupakan takdirnya. Lebih lanjut dijelaskan oleh pengarang, ditinjau dari segi ilmu biologi, tindakan manusia itu diatur oleh hormon yang ada dalam tubuhnya, dipengaruhi oleh imannya. Komponis yang mampu mengubah lagu menurut yang diinginkan adalah iman seorang. Iman yang mampu mengatur hormon selanjutnya membentukkan gerak-gerik tingkah dan akhlak manusia. Mungkin saja dalam kehidupan manusia yang beriman terjadi masalah yang berat. Mungkin dapat musibah beruntu atau dilandasi kekurangan materi, tetapi kedekatannya dengan Allah membuat dia bertawakal dan sabar. Dengan sabar dan tawakal dia akan searah kepada Allah. Apa yang menimpanya, ketenangan akan tiba dalam dirinya. Kalau Allah telah menurunkan ketenangan dalam hati menjadi mantap, meteran hidup berada di dalam aman, segala kesulitan dapat diatasi, simfoni hidup berjalan harmonis, keseimbangan harmonis tetap netral, keserasian kimia tubuh berjalan dengan wajar, segala perasaan sedih dan tekanan jiwa berganti dengan kesenangan dan kegembiraan.